Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Mutmainah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, NIM 20300119007, kelas MPI 12. Baik, video kali ini dibuat oleh kelompok 8 dengan materi Manajemen Humas Pendidikan untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, pengertian manajemen humas pendidikan. Humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut etikat baik, rasa empati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain atau media massa untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Humas pendidikan pada umumnya disebut juga komunikasi pendidikan. Di sini tentu saja pengertian ini berbeda. Humas pendidikan pada umumnya disebut juga komunikasi pendidikan. Di sini tentu saja pertimbangan berbeda. Humas pendidikan menekankan hubungan, sedangkan komunikasi lebih menekankan pada bentuk penyampaian informasi. Adapun pengertian manajemen humas pendidikan menurut para ahli, yang pertama menurut Greenwald pada tahun 1966. Humas merupakan fungsi manajemen yang tidak akan menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik menyesuaikan polisi dan prosedur. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu teknik komunikasi pendidikan. Komunikasi menjadi bagian yang terintegrasi dan seolah tak bisa dipisahkan begitu saja di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini wajar mengingat hakikat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang dimana dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komunikasi pendidikan atau sering disebut dengan humas pendidikan. Dalam hal ini tentu saja pengertiannya berbeda dan sudah dijelaskan pada poin pertama yakni pengertian manajemen humas pendidikan. Media komunikasi terbagi menjadi dua, yakni media langsung dan media tidak langsung. Yang pertama, media langsung, yang termasuk dengan media langsung, yakni rapat-rapat formal yang diselenggarakan di sekolah dengan mengundang orang tua siswa dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini disampaikan program sekolah dalam upaya peningkatan kegiatan dan mutu pendidikan. Dan yang kedua, media tidak langsung, yang termasuk dengan media tidak langsung yakni yang pertama, media cetak berupa bulet, koran, brosur, buklet atau leaflet. Dan yang kedua, media elektronik berupa telepon, siaran video, dan kaset, slide, dan komputer. Perkenalkan, nama saya Reski Handayani, NIM 20300119041 dari kelas MPI 12. Materi selanjutnya yaitu pemasaran sekolah. Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Dengan demikian, pemasaran produk dan jasa termasuk sekolah akan terkait kepada konsep permintaan, produk, nilai dan kepuasan pelanggan.
Konsep produk dalam dunia pendidikan terbagi atas jasa kependidikan dan lulusan. Jasa kependidikan itu sendiri terbagi atas jasa kulikuler, penelitian, pengembangan kehidupan bermasyarakat, ekstrakurikuler, dan administrasi. Bentuk produk-produk tersebut hendaknya sejalan dengan permintaan pasar atau keinginan pasar yang diikuti dengan kemampuan dan kesediaan dalam membeli jasa kependidikan. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam mengelola pemasaran sekolah yaitu yang pertama, identifikasi pasar. Dalam tahapan ini perlu dilakukan suatu penelitian atau riset pasar untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Termasuk dalam tahap ini adalah pemetaan dari sekolah lain. Yang kedua, segmentasi pasar dan positioning. Secara umum, pasar dapat dipilih berdasarkan karakteristik demografi, geografi, psikografi, maupun perilaku. Dengan demikian, sekolah akan lebih mudah menentukan strategi pemasaran sehubungan dengan karakteristik dan kebutuhan pasar. Setelah kita mengetahui karakter pasar, maka kita akan menentukan bagian pasar mana yang akan kita layani. Tentunya secara ekonomis, melayani pasar yang besar akan membawa sekolah masuk ke dalam skala operasi yang baik. Yang ketiga, diferensiasi produk. Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Dari banyaknya sekolah yang ada, orang tua siswa akan kesulitan untuk memilih sekolah anaknya dikarenakan atribut-atribut kepentingan antar sekolah semakin standar. Sekolah hendaknya dapat memberikan tekanan yang berbeda dari sekolah lain dalam bentuk-bentuk kemasan yang menarik seperti logo dan slogan. Melakukan pembedaan secara mudah dapat pula dilakukan melalui bentuk-bentuk tampilan fisik yang tertangkap panca indera yang memberikan kesan baik, seperti pemakaian seragam sekolah yang menarik, gedung sekolah yang bersih, atau stiker sekolah. Dan yang terakhir adalah komunikasi pemasaran. Akhirnya, pengelola sekolah hendaknya dapat mengkomunikasikan pesan-pesan pemasaran sekolah yang diharapkan pasar, seperti menyelenggarakan kompetensi bidang studi, forum ilmiah atau seminar, dan yang paling efektif adalah publikasi prestasi oleh media independen seperti media dalam berita media basah. Komunikasi yang sengaja dilakukan oleh sekolah dalam bentuk promosi atau bahkan iklan sekalipun perlu menjadi pertimbangan bentuk dan materi pesan agar dapat dikemas secara elegan namun menarik perhatian, agar sekolah tetap dalam image sekolah sebagai pembentuk karakter dan nilai yang baik. Perkenalkan, nama saya Andi Alia, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas MPI 12, NIM 2031191012. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu bagian D, konflik dan teknik negosiasi. Konflik yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Adapun teknik negosiasi. Teknik negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kekuasaan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Adapun taktik-taktik negosiasi yang akan membuat Anda menjadi seorang negosiator yang efektif. Teknik yang pertama, ketahui alternatif Anda. Pada tahap apa Anda akan keluar dari negosiasi? Adapun teknik yang kedua, ketahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Tahap-tahap tertentu, masing-masing pihak yang bernegosiasi akan tahu apa yang diinginkan oleh pihak lain. Adapun teknik yang ketiga, kendalikan setting.
ada alasan yang logis kenapa para negosiator profesional punya aturan dasar untuk selalu melakukan pembicaraan di tempat yang netral, misalnya hotel atau ruang konferensi. Negosiator yang tidak berpengalaman biasanya gagal untuk menyadari bahwa pihak lain akan mendapat keuntungan jika negosiasi dilakukan di wilayah pihak lain tersebut. Adapun teknik keempat, gunakan kriteria objektif. Gunakan kriteria objektif untuk menilai kualitas penawaran dari masing-masing pihak, sebab itu mungkin akan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kepuasan. Adapun teknik kelima, data semua item yang akan dinegosiasikan. Data semua masalah yang akan diselesaikan menjadi item-item yang terpisah dan mintalah pihak lain untuk menambahkannya. Adapun teknik keenam, pilihan waktu adalah segalanya. Tanggal, bulan, waktu, dan berbagai kondisi umum bisa mempengaruhi hasil dari negosiasi. Tekanan eksternal yang dirasakan oleh pihak yang terlibat yang mungkin tidak berhubungan dengan masalah yang dinegosiasikan terkadang bisa dimanfaatkan untuk menguntungkan Anda jika Anda mengetahuinya. Adapun yang ketujuh, putuskan seberapa tinggi yang Anda anggap tinggi. Tuntutan awal Anda dalam proses negosiasi adalah keputusan saling penting yang akan Anda buat. Jadi, pikirkan dulu hal ini baik-baik. Anda sepertinya tidak akan mendapat lebih dari yang Anda minta. Jadi, jangan meremehkan apa yang mungkin tidak bisa Anda capai. Akan tetapi, permintaan Anda seharusnya juga tidak terlalu rendah, sehingga pihak lain akan menyimpulkan bahwa Anda tidak sungguh-sungguh dalam bernegosiasi. Mungkin ini yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.